basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang afkarun sia-sia. Jadi tentang pemikiran-pemikiran politik, konsep-konsep politik, kita masih membahas bab tentang memahami mawaqifud duwali, konstelasi internasional. Jadi kita sudah membahas tentang aktivitas negara dalam kancah internasional. Itu adalah mewujudkan kemaslahatan negara itu. Dan kemaslahatan negara itu bisa jadi adalah kemaslahatan memang banyak sekali kemaslahatan negara, kepentingan negara. Kepentingan satu negara dalam kancah politik internasional itu banyak sekali. Ada misalnya untuk mabda'i, untuk menyebarkan ideologi, untuk kewibawaan negara, untuk kemaslahatan ekonomi, kemanfaatan. Maka itu adalah bagian dari banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan negara yang kemudian harus atau biasanya negara tadi akhirnya bagaimana melakukan interaksi internasional. Nah, lalu dijelaskan di sini. Wa minal masalihi ma huwa hayawiyun wa ma huwa sanawiyun. Dari kemaslahatan negara itu ada yang bersifat primer, hayawiyah, dan juga ada yang sanawiyah atau sekunder. Maksudnya di situ adalah yang pertama atau yang kedua, atau primer dan sekunder. Nah, ini harus diperhatikan oleh negara tadi. Wal masalihatul hayawiyatu hiya, kemaslahatan atau kepentingan yang primer ini adalah al maslahatul lati takunu daulatu musta'iddatan lid-dukhuli fi harbin furiyatin min ajliha. Nah, ini dia. Jadi yang kemaslahatan primer itu adalah bagi satu negara adalah pada saat negara tadi bagaimana mempersiapkan untuk masuk dalam kancah peperangan, dalam perang secara segera, dengan segera min ajliha. Yang kemaslahatan ini adalah keputusan yang cepat untuk masuk kepada peperangan. Jadi kalau misalnya ada konflik antar negara, satu negara itu harus siap perang. Paham? Nah, ini adalah kemaslahatan atau kepentingan primer. Jadi makanya dalam konstelasi internasional, ketegangan ataupun misalnya ada konflik, ada ketidaksepahaman antar negara, itu sudah kita bahas sebelumnya itu karena memang setiap negara itu punya kepentingan tadi gitu.
Dia punya ingin disebarkan ideologinya. Dia pengen kewibawaannya tidak terganggu misalnya. Ya. Atau dia pengen misalnya ada kepentingan ekonominya tidak terganggu misalnya. Itu harus dengan siap perang. Contoh misalnya kayak macam kemarin antara Amerika dengan, bukan kemarin, minggu kemarin Amerika dengan Cina. Saat saat Cina memprotes Amerika pada saat pejabat negaranya Amerika, ya, ketua DPR-nya Amerika, ya, Nancy Pelosi itu datang ke Taiwan dengan protokoler kenegaraan, mengunjungi Taiwan. Taiwan itu adalah negara, ya, istilahnya negara konflik antara Cina dengan Amerika. Artinya wilayah Cina yang disuruh atau yang dijadikan oleh dunia sebagai wilayah independen, wilayah negara, seperti negara. Padahal Taiwan itu wilayahnya Cina, gitu, menurut Cina. Dahulu antara pemimpin Cina dan pemimpin Cina ada perebutan kekuasaan. Yang kalah itu lari ke Taiwan. Jadilah dia mendirikan negara dengan dukungan Amerika, daerah otonom dengan dukungan Amerika. Cina tidak mengakui bahwa Taiwan itu adalah wilayah dia. Kalian lihat di situ, Taiwan itu wilayahnya Cina di situ. Dalam peta. Amerika artinya ketua DPR Amerika datang ke Taiwan dengan protokoler kenegaraan. Apa-apaan ini? Diancam lagi oleh Cina. Jangan main-main. Balasannya akan lebih keras dari kami, katanya. Ini termasuk kepentingan primer pada saat apa? Dia bersiap perang. Amerika, ya, diancam oleh Cina, dan Cina mengancam siap memerangi Amerika. Makanya kemudian beberapa kapal selam, beberapa kapal induk, beberapa kapal perang Cina bersiap siaga. Amerika dalam pangkalan-pangkalan militernya pun, ya, katanya juga bersiap siaga. Ya, ini memang dikatakan sebagai gegayaan saja, gimmick saja katanya, pura-puraan saja. Tapi ini terlontar dari Cina bahwa dia tidak senang dengan ketua DPR Amerika ngapain? Datang ke Taiwan dengan protokoler kenegaraan. Kalau datang sebagai turis saja lain lagi. Gitu. Ini ngapain ini? Nah, gitu kira-kira. Ini menunjukkan bahwa kepentingan satu negara dalam kawasan, kepentingan negara dalam konstelasi internasional itu adalah suatu yang menjadi perhatian dia. Saat apa? Saat dia itu bersiap siaga, ini yang paling penting, dalam kondisi perang. Nah, watatulu qaimatal masalihil hayawiyati wa taksiru hasba quwwatid daulati wa dha'fiha. Nah, dan eskalasi atau naik turunnya nilai kemaslahatan primer ini, ya, dan turunnya, ya, wa taksirunya, dan turunnya juga, naik dan turunnya kemaslahatan primer ini sesuai dengan kekuatan negara dan lemahnya negara. Nah, itu tadi. Cina berani untuk ngelawan Amerika karena dia juga mau nyaingin Amerika dalam militernya. Ya. Gitu. Menyaingi Amerika juga dia. Nuklir, persenjataan kapal selam, kapal induk, ya kan? Dalam lautan itu, ya, Green Water Army, ya, marinir atau pasukan air hijau itu maksudnya adalah pasukan yang mengontrol, lautan, ya, dalam radius sekitar 200 km dari pantai. Ya. Itu yang dikontrol dengan apa? Dengan pesawat-pesawat, dengan kapal-kapal
kontrol atau kapal-kapal patroli laut dan sebagainya yang membawa senjata. Atau misalnya Amerika disaingi oleh Cina karena kekuatan makin bangkit pada saat Cina membuat kapal induk yang membawa persenjataan juga untuk lautan biru, lautan luas, Blue Water Army, yang disebut dengan pasukan biru, pasukan laut biru. Yaitu apa? Berarti itu mengalungi samudra. Nah, itu kekuatan militer, kekuatan negara itulah ya, dan lemahnya negara itu juga yang menentukan naik turunnya dari apa? Kemaslahatan, kepentingan primer satu negara. Gitu. Jadi makanya penting ya, anggaran militer itu penting ya. Termasuk juga kekuatan di sini adalah kekuatan perekonomian negara. Bahkan yang lebih penting lagi itu adalah kekuatan pemikiran, motivasi bagi warga negaranya untuk maju. Jadi kebangkitan untuk kemudian dia itu melawan orang asing di dalam negerinya. Oh, itu juga adalah kekuatan bagi satu negara. Ya tentu nanti di sini dibahas, itu yang paling penting, yang paling utama adalah kekuatan militer tadi, persenjataan, itu jelas sudah kita bahas juga di situ. Nah, ya. Nah, makanya dikatakan di sini, fadaulatul qawiyatu tatulu qaimatan masalihiha al-hayawiyah wa tatulu bitali ya irtibatatiha ad-dawliyati wa tudakhilatiha alal masrihil duwali ya. Dan naik turunnya dan eskalasi ya nilai kemaslahatan primer ini ya, dan dan makin menaiknya tadi ya nilai primer tadi, yang itu adalah membuat bitali irtibatatiha, ini akan berkonsekuensi ya terhadap koneksi ya, terhadap hubungan negara-negara ya, dan juga intervensi, mendikte di situ, intervensi wa tudakhilatiha ala masrihid duwali, pada kancah politik internasional. Jadi kalau dia makin kuat itu masahil ayawiyahnya tadi, kepentingan primer dia, ya kan? Karena kekuatan negara yang makin kuat, dia masuk kepada negara lain dan kemudian bisa mengintervensi. Itu kayak Amerika. Ya, ini bukan memuji Amerika, tidak, tapi memang begitu. Amerika sekarang itu masuk ke negara-negara mana yang dia suka, semau dia. Buktinya dia tidak gubris itu Cina tadi. Tahu wilayah dia yang lagi konflik, wilayah Cina. Dia mengutus atau dia membiarkan atau bahkan memang disuruh untuk apa? Datang ke mana? Ke Taiwan. Ini semaunya Amerika. Gitu loh. Bahkan kalau perairan Indonesia itu sudah nggak ada lagi itu batasannya. 3 kanal dari Selat Malaka, Selat Lombok, ya kan, kemudian Selat Timur, itu ujung dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Di situ Indonesia itu dilewatin sama apa? Kapal militer Amerika. Terserah dia. Kenapa? Dia bisa intervensi kepada urusan apapun. Bahkan tentang bagaimana bioskop yang datang ke Indonesia, Amerika itu ngapain? Juga ngurusin. Warung kopi juga dimasukin itu ke dalam negara tadi. Makanya banyak itu ya kedai-kedai Amerika. Ya. Bahkan mungkin kita juga sering makan di situ. Ada apa? KFC, McD, ya kan, Starbucks dan sebagainya. Itu oleh negara itu ngaturnya. Bahkan ekspor dari Amerika atau impor masuk ke dalam satu negara tertentu, ya kan, tentang apa? Sayap ayam, nah gitu kan, kulit ayam aja itu juga
diatur, dia tuh masukin. Kenapa? Karena punya kekuatan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia meminta seluruh dunia memakai mata uangnya. Ya kan? Bahkan tahun 1977 dihapus itu standar emas. Seluruh perdagangan internasional harus pakai dolar. Makanya setiap negara itu nyimpen dolar Amerika, punya simpanan dolar Amerika. Karena apa? Itu. Nah, ini menjadikan apa? Amerika banyak mengintervensi negara-negara manapun. Karena memang kekuatan militer dia, kekuatan negara dia, besarnya negara, banyaknya penduduk ya. Dan juga tadi tentu ada ideologi yang dia emban. Itu yang paling. Nah, maka dikatakan di sini, fal masalihu ya, hiyallati tafrudu ala daulati irtibatatiha wa laysa irtibata tadaulati hiya allati tafrudu ala daulati masalihiha. Nah, dikatakan di sini, kemaslahan itulah yang mengharuskan negara tadi melakukan apa? Koneksi. Bukan koneksi itu yang, atau koneksi negara, interaksi negara yang bagaimana yang mengharuskan negara punya kemaslahatan. Jadi bukan karena konektivitasnya, tapi karena negara punya kemaslahatan, maka dia melakukan koneksi, melakukan hubungan internasional. Contoh kemarin, Rusia dan Ukraina itu sedang berperang. Kok ya tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya, kacaulah itu perdagangan internasional yang melibatkan dua negara ini. Perdagangan gas, ya kan, gandum, semua banyak sekali. Akhirnya apa? Harga-harga tinggi dan naik. Bahkan dihentikan ekspor dari negara itu. Karena apa? Mereka dalam keadaan perang. Loh ya, Indonesia tiba-tiba datang, ngomongnya mau mendamaikan Amerika dan Rusia dan Ukraina. Dia mau mengunci Rusia dan Ukraina. Ternyata apa ke sana? Itu bukan karena pengen datang ke Rusia dan Ukraina untuk mendamaikan. Ternyata ada kepentingan ekonomi. Bagaimana supaya Indonesia tetap mendapati apa? Ekspor gandum dari Ukraina ke Indonesia atau dari Rusia untuk masuk ke Indonesia untuk bikin mie, bikin makanan, bikin roti tuh. Karena importir terbesar di Indonesia untuk gandum itu adalah produsen mie dan tepung. Yang kalian makan mungkin kalau di toko itu, ya kan? Itu dibuat oleh dia, dan itu kemudian dia kekurangan bahan. Nah, ngomong ini ke Menteri Perdagangan, ya, lalu ngomong ke Presiden, gimana ini gara-gara perang, gimana kami nggak dapat gandum misalnya. Datang Presiden sono. Kalau ngomong saya datang untuk dapat gandum aja, kayaknya nggak keren. Nah, ngomongnya pengen damein, nggak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa kepentingan negara itulah yang membuat negara itu berinteraksi dengan negara lain. Nah, ya paham nih di sini. Makanya kita dalam konteks negara, kepentingan negara itu haruslah berdasarkan apa? Berdasarkan ideologi, mabda. Harusnya gitu nanti kita. Jadi bukan karena ekonomi. Ini pernah pada masa Rasulullah SAW perang Khandaq, ya kan? Saat dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya, Rasul ingin memecah sekutu Quraisy itu dengan apa? Memberikan kurma gratis dari kota Madinah. Tapi ditentang oleh sahabat, itu lagi rapat Rasul. Kata sahabat, mereka sebelum Islam, kami sebelum Islam, mereka itu tidak makan kurma Madinah kecuali dengan membeli.
Masa setelah Islam mereka makan kurma Madinah dengan apa? Dengan gratis. Nggak jadi akhirnya Rasul berinteraksi perdagangan dengan sekutu orang Quraisy yang untuk dipecah. Kenapa? Bukan itu. Paham sih itu? Itu interaksi internasional itu. Ya. Nah, dikit lagi sini. Jadi bukan karena koneksivitas itulah yang membangkitkan kemaslahatan. Ya. Wa yuhaddidu ittisa'a masalihid daulati, dan perluasan kemaslahatan, ya. Wa yuhaddidu ittisa'u masalihid daulati, perluasan kemaslahatan negara tadi itu terbatas atau terbatasi dengan apa? Ya. Nau'ad daulati wa hajamiha, ya. Nau'ad daulati wa hajamaha. Jadi itu terbatas dengan apa? Dengan bentuk negara dan juga jenis negaranya. Jadi kemaslahatan negara itu akhirnya terbatasi dengan apa? Dengan bentuk negara itu sendiri. Itulah makanya kekuatan kepemimpinan negara, kekuatan rakyat dan kekuatan struktur negara itu menjadi penting. Kita ini mau menjadi negara apa? Dicontohkan di sini. Fahunaka masalah. Di situ misalnya ad-daulatul iklimiyatu, negara regional. Yaitu apa? Allati tanhasara masaliha wa ihtimamat ya, wa irtibatatiha, ya, bimantiqatiha, ya. Yang itu bagaimana? Yang negara iklimiyah itu, regional itu adalah membatasi atau terbatas kemaslahatan, ya kan? Kemudian juga perhatiannya dan juga konektivitasnya, ya. Dengan apa? Dengan kewilayahannya saja. Jadi kawasannya saja, negara regional. Dia nggak mencakup seluruh negara. Jadi contoh Indonesia, nah itu di situ Indonesia. Dia hanya main di ASEAN, nah kira-kira gitu. Mainnya nggak jauh-jauh, paham nggak? Mainnya nggak jauh-jauh dia, karena dia regional saja. Bahkan dia nggak keluar negeri bisa jadi. Dia cuma main di wilayahnya saja. Kenapa begitu? Karena dia menempatkan diri menjadi negara regional. Iya kan? Gitu. Fatajalu min tilkal masalih al-iklimiyah. Maka dari hal ini maka dijadikanlah kemaslahatan iklimiyahnya tadi majalan linasyatatiha, adalah tempat untuk dia beraktivitas sia-sia, beraktivitas politik. Jadi regional itulah yang hanya beraktivitas politik. Jadi kesana kemari cuma main di situ. Paham sih? Makanya kita pun harus diluaskan. Nanti negara yang akan kita bangun, yang kalian pegang nih, taruh, kalian tuh pegang negara nanti. Kalaupun tidak anak-anak kalian nanti, kan gitu. Harus paham, jangan cuma jadi negara kawasan, jangan cuma jadi negara apa, ya itu tadi, cuma menang kandang, nah gitu. Harus berani menjadi negara adidaya. Itu Islam. Dengan ideologi bisa. Makanya harus dipahamkan ini, pemahaman ini. Coba kalian dulu diajari gak? Kamu harus jadi orang yang apa tadi, memimpin negara dengan ideologi yang luhur ini, Islam. Harusnya gitu cita-cita kita. Jangan cuma cita-cita jadi apa ya, cukuplah kata ntar punya anak, punya rumah selesai. Nggak gitu. Didik anak-anak kalian ini dengan ideologi Islam yang benar, yang mantap, ya, gitu. Nah ini umat harus paham. Seperti sekali lagi ya, sering saya katakan, apa? Contoh misalnya Muhammad Al-Fatih sejak kecil sudah diberitahu
Oleh siapa? Oleh gurunya, bahwa kamulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Terpatri dari masih kecil. Kalian juga harus patri dalam diri. Sayalah nanti, ya kan, anak-anak sayalah juga misalnya apa, yang akan memimpin negara adidaya dengan landasan ideologi Islam ini. Gitu harusnya. Ya. Paham gak nih? Ini materi kita gitu nih, politik. Yang kecil-kecil gimana nih? Bisa, nang aja, ikutin aja. Ya. Ya kan? Sama sebenarnya. Dahulu juga gitu, ya kan? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah masuk Islam itu dalam umur sekitar 7 atau 8 tahun, ya kan? Dan itu sudah belajar politik kepada Rasulullah SAW. Luar biasa tuh. Dah, ada pertanyaan? Paham sini? Satu lagi, ini contoh satu lagi. Wahunaka, dan di situ juga ad-daulatul alamiyatul lati tantasiru masalihiha wa ihtimamatiha wa irtibatatiha fi kulli zawiyatin minal alami fayakunul alamu masrahan sia-sian laha. Nah, ini dia. Di situ juga ada negara universal, ada negara internasional yang bagaimana yang menyebarkan kemaslahatan, perhatian dan juga konektivitasnya pada semua arah. Oh, ini dia. Di dunia ini, maka jadilah dunia ini adalah kancah lahan politik baginya. Jadi politiknya itu ke seluruh penjuru dunia. Jadi nanti tuh dia bisa bicara. Ini utusan dari Afrika, ayo coba ngomong gimana? Ini utusan dari Indonesia, bagaimana? Ini bagaimana keadaan di Eropa, Amerika Latin, ya kan? Keadaan di Antartika, bagaimana kawasan Australia dan Pasifik? Semua dia bisa tanya itu. Sebagai kepala negara, kebayang kan kalau khalifah seperti itu, datang muawin-muawinnya, ya kan? Lalu beli laporan, oh itu di situ kelaparan, kekurangan makanan di Afrika, kekurangan makanan misalnya di kawasan Amerika, ya kan? Amerika Latin misalnya di situ, Amerika Tengah misalnya. Juga ini ada geliat dari Cina, ada Rusia yang kemudian juga mulai bergerak mempersiapkan militer. Semua laporan itu dia perhatikan dan dia membuat langkah. Dengan apa? Dengan langkah yang menginternasional, masuk kepada seluruh sisi dunia. Untuk apa? Menjadi negara adidaya tadi. Keren kan nih? Keren. Jangan cuma ujungnya cuma Citayam, Bojonggede dan Sudirman aja. Ya, kita itu jauh pemikirannya, cuma lenggak-lenggok gitu. Apa anak muda kayak gitu ya? Ya, kita itu harus memikirkan dunia. Paham kan nih? Ya itu sih biarin aja, nggak usah dilihat lagi ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Cukup ya? Iya, cukup bagi kita. Insyaallah ya, sedikit-sedikit ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kalian dan juga tentu bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan atau yang mengikutinya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abad
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.